Ada sebuah penelitian para sejarawan yang mengungkapkan agama Hindu berasal dari Nabi Nuh. Lalu, agama Buddha berasal dari Nabi Zulkifli. Dan Nabi Lut adalah nama lain dari Lao Tse, pendiri dari agama Tao di Cina. Sekarang, kita akan membahas tentang benarkah Nabi Nuh ini punya hukum kait dengan agama Hindu, sehingga kisah Nabi Nuh ada di dalam kitab atau manuskrip Hindu. Nabi Nuh dikisahkan dalam 3 kitab suci di 3 agama, yaitu terdapat di kitab suci Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga agama ini biasa disebut dengan agama Abrahamik atau agama Samawi. Nabi Nuh adalah nabi yang terkenal dengan banjir besarnya. Dalam agama Hindu, Nabi Nuh ini terkenal dengan sebutan Manu. Manu sendiri bagi umat Hindu adalah leluhur dari umat manusia dan merupakan raja pertama di dunia yang juga menyelamatkan manusia dari banjir besar, seperti halnya kisah Nabi Nuh yang ada dalam Islam. Anak cucu dari Manu ini disebut dengan Manawa, sehingga kata manusia dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Manawa. Jadi artinya manusia adalah anak keturunan dari Manu. Begini kisah singkat Manu yang ada di agama Hindu. Saat Manu sedang mencuci tangan di sungai, tiba-tiba ada seekor ikan yang datang dan memohon kepada Manu untuk diselamatkan. Kemudian Manu memasukkan ikan itu ke dalam sebuah bejana atau wadah. Namun ikan itu malah membesar, sehingga wadahnya tak mampu untuk menampungnya. Akhirnya Manu memindahkan ke sebuah tong. Namun kejadian yang sama terulang kembali. Ikan itu membesar lagi, dan tong itu pun tak mampu menampungnya. Hingga akhirnya ikan itu dipindahkan ke samudra. Dan Manu baru menyadari kalau ikan itu bukanlah ikan biasa. Ikan itu ternyata adalah awatara dari Dewa Wisnu yang memberitahu Manu kalau akan ada banjir besar yang menghancurkan seluruh kehidupan. Akhirnya Manu membuat sebuah perahu dengan membawa sejumlah benih kehidupan. Wisnu adalah salah satu dewa yang ada dalam agama Hindu yang bertugas sebagai pemelihara dan pelindung alam semesta. Wisnu juga merupakan roh tertinggi dalam Purana atau kisah zaman kuno. Wisnu ini juga disebutkan bersifat gaib dan berada di mana-mana, yang kemudian dibuatlah simbol-simbol atau atribut tertentu yang dipilih sesuai dengan karakternya dan diwujudkan dalam bentuk lukisan, pahatan, dan arca, supaya orang-orang mudah melakukan penghayatan terhadap sosok Wisnu ini. Wisnu sering beravatar, antara lain menjadi ikan atau Matsya, Rama, Kresna, Buddha, dan Kalki. Di agama Kristen, kisah Nuh atau Manu bisa ditemukan dalam kitab Kejadian 6 dan 7. Dalam kitab Kejadian 6 disebutkan, "Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan mengakhiri hidup seluruh makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah untuk meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri dari anak-anakmu." Jika di Islam, kisah Nuh atau Manu bisa dibaca di Al-Quran, surat Al-Mu'minun, dan surat Asy-Syu'ara. Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami mewahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terlebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan."
Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 26-27. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Maka itu, adakanlah suatu keputusan antara aku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin beserta aku." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 117-118. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang beserta di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Di dalam pemahaman agama Hindu, dari Manu atau dalam bahasa kitanya Nuh ini lahir banyak keturunan dari semua ras dan disebut dengan Manafas atau Manawas. Manu atau Nuh ini katanya memiliki beberapa anak. Ada yang menyebutkan punya sampai 10 anak. Dan jika Bible, Nuh hanya disebutkan punya 3 anak, Sam, Ham, dan Yafet. Sedangkan menurut International Standard Bible Encyclopedia, keturunan Sam menghasilkan bangsa Israel, keturunan Ham menghasilkan bangsa Mesir, Kanaan, dan Arab, keturunan Yafet menghasilkan bangsa Asia Minor. Manu atau Nuh sebagai nabi juga memiliki hukum yang oleh umat Hindu disebut dengan Manusmriti atau Law of Manu. Dalam Atharvaveda Book 20 Him 127 ayat 1-13 dikatakan di sana bahwa tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Di sana dikisahkan dia adalah resi yang naik onta. Tidak mungkin itu orang India, karena resi India atau Brahman tidak boleh naik unta. Kemudian berdasarkan Sacred Book of the East volume 25, menurut Manusmriti dikatakan seorang Brahman dilarang menaiki onta atau keledai. Ternyata cerita tentang Nabi Nuh dan banjir terdapat juga di dalam cerita dari Yunani kuno. Dikisahkan Prometheus menasehati anaknya Deucalion agar membuat sebuah peti. Tujuannya sebagai tempat berlindung karena akan ada banjir yang akan terjadi. Usut punya usut. Bencana yang dimaksud adalah sebuah hujan yang berhari-hari dan banjir bandang yang kemudian menyusulnya. Banyak orang yang mati karena peristiwa itu, kecuali mereka yang berlindung ke gunung-gunung yang tinggi. Meskipun Deucalion tidak berlindung di tempat tinggi, namun dirinya selamat berkat peti yang telah dia buat. Setelah terombang-ambing selama berhari-hari, maka selamatlah dia dari banjir besar yang menghancurkan banyak kehidupan di bumi waktu itu.